Halo semuanya, saya yakin banyak dari Anda yang lagi merasa bingung ya, mungkin juga cemas soal skema baru PPPK paruh waktu ini. Wajar banget karena informasinya banyak yang simpang siur di luar sana. Nah kali ini kita akan coba bedah tuntas semua keraguan itu dan kita cari jawaban yang paling jelas, langsung dari sumber peraturannya. Oke, kita mulai ya. Tujuan kita di sini sederhana aja. Kita mau mengurai semua benang kusut informasi yang ada. Kita akan fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul dan kita jawab satu persatu, tapi pegangannya cuma satu, kerangka hukum yang berlaku. Jadi, harapannya di akhir nanti, kita semua punya pemahaman yang sama dan solid. Kita mulai dari dua hal yang paling fundamental dan paling sering ditanyakan orang. Gimana sih sebenarnya aturan jam kerjanya? Dan tentu saja yang paling penting, skema gajinya gimana? Nah, ini dia nih, mitos yang paling santer kita dengar. Katanya kalau jadi PPPK paruh waktu itu udah pasti, udah dipatok kerjanya cuma 4 jam sehari. Apa iya begitu? Yuk kita cari tahu faktanya. Jawabannya ternyata tidak selalu. Aturan mainnya itu jauh lebih fleksibel dari yang kita bayangkan dan kuncinya ternyata ada di kebijakan masing-masing instansi pemerintah. Nah ini dia penjelasannya. Kalau kita lihat dasar hukumnya, Kemenpan RB itu ngasih kewenangan penuh ke pejabat pembina kepegawaian atau PPK di setiap instansi untuk nentuin jam kerjanya. Pertimbangannya apa? Ada dua, anggaran yang tersedia dan seperti apa karakteristik pekerjaannya. Jadi, angka 4 jam itu bukan aturan yang kaku, tapi lebih ke sebuah kemungkinan yang nantinya disesuaikan sama kebutuhan real di lapangan. Pertanyaan ini logis banget lah. Kalau statusnya sama-sama ASN, kok bisa gaji yang diterima beda-beda banget ya antara satu daerah dengan daerah lain? Ini membawa kita ke perbedaan mendasar yang berikutnya. Dan di sini kita bisa lihat dengan jelas akar masalahnya. Gaji PPPK yang penuh waktu itu patokannya sistem golongan nasional, jadi standarnya sama di seluruh Indonesia. Nah kalau PPPK paruh waktu, patokannya beda, yaitu upah minimum regional, bisa UMP atau UMK. Karena setiap daerah punya standar upah minimum yang beda-beda, ya otomatis gaji yang diterima juga jadi bervariasi. Oke, sekarang kita geser lebih dalam ya. Kita akan lihat gimana sih perbedaan tadi akhirnya berdampak ke hak, realita di lapangan, dan tentu saja kesejahteraan secara keseluruhan. Ada satu isu lagi yang jujur aja cukup meresahkan. Ada anggapan kalau PPPK paruh waktu itu nggak punya hak untuk menuntut gaji. Waduh, ini kan isu serius ya. Jadi, mari kita luruskan bareng-bareng berdasarkan landasan hukumnya. Jawabannya tegas ya, anggapan tadi 100% salah. Kita harus ingat baik-baik, PPPK paruh waktu itu statusnya adalah ASN. Dan status ini bukan cuma nama, tapi ini adalah jaminan hukum dari negara atas hak-hak fundamental mereka, termasuk hak yang pasti atas penghasilan. Terus, peningkatannya ada di mana? Nah, ini dia poin krusialnya. Lompatan terbesar itu adalah perubahan status. Dari honorer yang serba tidak pasti menjadi ASN dengan status hukum yang jelas. Artinya apa? Artinya ada jaminan gaji yang nggak boleh lebih rendah dari UMP atau UMK. Ada akses ke jaminan sosial kayak BPJS dan ada kepastian dapat THR serta gaji ke-13. Inilah perubahan mendasar yang sebenarnya terjadi. Tabel ini ngebantu kita ngerangkum semuanya dengan gampang. Perbedaan paket finansial antara penuh waktu dan paruh waktu itu memang ada. Dan alasannya juga jelas banget, karena perbedaan beban kerja, jam kerja, dan juga sumber anggarannya. Semuanya kembali ke prinsip proporsionalitas. Oke, sekarang kita masuk ke isu yang mungkin lebih dalam dan terus terang lebih emosional. Ini soal rasa keadilan, soal kepastian, dan soal bagaimana kita memandang masa depan dengan adanya skema baru ini. Ini adalah ungkapan yang kuat banget dan kita perlu mengakui ini sebagai sebuah kekhawatiran yang sah. Perasaan seperti ini nggak mungkin muncul tanpa sebab. Jadi, mari kita coba bedah satu persatu, apa sih yang memicu kekhawatiran sebesar ini? Oke, mari kita coba fact check satu-satu ya. Kita sandingkan setiap kekhawatiran ini dengan fakta yang ada di peraturan. Soal kontrak 1 tahun, benar nggak? Benar. Tujuannya untuk evaluasi awal. Soal gaji di bawah UMP atau UMK, nah ini yang tidak benar karena hukum secara jelas melarangnya. Terus, soal ketidakpastian untuk jadi penuh waktu, ya itu juga benar karena sangat bergantung pada anggaran instansi dan performa. Jadi dengan begini kita bisa memilah mana resiko nyata dan mana yang sekedar misinformasi. Jadi, pada akhirnya kebijakan ini tuh kayak koin dengan dua sisi. Buat sebagian orang, ini terasa seperti sebuah kemunduran
karena menciptakan semacam kasta baru di dalam ASN dengan hak finansial yang berbeda. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, ini justru kemajuan luar biasa yang menyelamatkan ribuan tenaga honorer dari ancaman PHK. Dan untuk pertama kalinya memberikan mereka status hukum dan jaminan penghasilan minimum. Nah, terakhir, kita bahas sisi praktisnya. Gimana sih proses ini berjalan di lapangan dan apa aja hambatannya? Mulai dari potensi masalah KKN sampai kenapa banyak terjadi penundaan. Ini pertanyaan yang krusial banget. Di tengah semangat penataan yang baik ini, seberapa terjamin sih keadilan dan transparansi prosesnya? Disinilah letak dilemanya. Di satu sisi, UU ASN jelas bilang prosesnya harus objektif dan transparan. Tapi di sisi lain, untuk mempercepat proses, pengangkatan ini pakai basis data yang sudah ada, bukan seleksi terbuka. Nah, celah inilah yang menciptakan risiko. Solusinya cuma satu, pengawasan yang super ketat di tingkat daerah untuk memastikan data yang dipakai itu valid dan gak ada penumpang gelap. Saya yakin banyak di antara Anda yang lagi nunggu-nunggu sambil bertanya, prosesnya kan udah jalan, tapi kok SK-nya nggak kunjung terbit ya? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Ternyata ada 3 hambatan utama di level birokrasi. Pertama, proses verifikasi data di BKN yang jumlahnya jutaan itu rumit banget dan makan waktu. Kedua, nggak semua Pemda punya kesiapan anggaran. Dan yang ketiga, alur koordinasi antar instansi dari pusat sampai ke daerah itu emang panjang dan kompleks. Jadi, poin penting yang perlu kita pahami adalah meskipun target awal dari pemerintah itu akhir 2024, tapi kalau kita lihat realita di lapangan, dengan semua hambatan tadi, kemungkinan besar banyak SK baru akan bisa diterbitkan pada tahun 2025. Setelah kita bedah semua aspek tadi, dari A sampai Z, gambaran besar apa sih yang bisa kita simpulkan dari kebijakan PPPK paruh waktu ini? Pada akhirnya, kebijakan ini adalah sebuah kompromi. Ya, sebuah jalan tengah yang di satu sisi memberikan jaminan status dan keamanan kerja bagi ratusan ribu orang, tapi di sisi lain menciptakan sebuah hierarki baru dan menunda tercapainya kesetaraan hak di dalam birokrasi. Ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan bersama. Apakah ini sebuah kompromi yang adil?